izin saya tidak berketua Syekhul Wakilnya Kiai Haji Bapak Kiai Haji Mashki Rasulullah SAW إلى حضرة الكرام الأسرة في Kiai Haji Mashki إلى اليوم الأستاذ أبو عيسى الله يحفظه وإلى حضرة الكرام الأساتذة المدير في هذا المعهد الشفاء الأستاذ فردوس وإلى الأساتذة والأساتذة المستقيمين والمستقيمات في كلية التربية والدعوة في هذا المعهد الشفاء في قرية Firdaus di Kota ini, وإلى حضرة الكرام أمير المجلس بهذا المجلس شكرا على اهتمامكم وإلى الأساتذة الحاضرين والحاضرات الطلاب والطلابات في معهد الشفاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang hadir nampaknya banyak. Kalau saya hitung ada 4.786 orang. Betul? Tapi yang jawab salah cuma 14 orang saja. Yang jawab salah saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salah saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Yang jawab salam saya juga punya hutang dan cicilan ya Allah lunaskan hutang sama cicilannya. Banyak yang amin bukannya, banyak yang belum lunas sudah. Jika pada hari terbit daripada itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dia rasa semangat dengan beda tipis dengan antara semangat dengan marah kayak ini. Alhamdulillahilladzi amarna bi nuzulil jamaah wa nahana an tafarruq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jami'al ummah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكما قال الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق والنبي أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بجماعة المسلمين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الجماعة الرحمن والغرب الرسول. الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال تعالى في آية أخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Yang ramai di sini dia. Atau kalau dia itu mutawar, لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة
hatta yuqatilal muslimun al-yahuda wa la yakhtabiru syajarah hajar taqulu syajarah hajar. Ayat muslim ya ummi ya berdan hada wal yahud uqtulhum illa al-kufar fa innaha syajarah yahud. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadala wa man khalafahum hatta taqum as-salah. وقال الله في حديث آخر حتى نزل عيسى بن مريم والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم وعلى ذلك الشهيد. Tidak ada yang bisa mengungkapkan bersama kami lagi dari hati yang paling dalam, saudari yang paling dalam. Melainkan pengakuan bahwa kita adalah hamba dan tidak ada Tuhan selain Dia Allah SWT yang telah menakdirkan saya dan tim serta istri hadir kembali ke tempat yang sangat dicintai Allah, tempat yang mulia dan Allah berkahi untuk bersandar dan bersyukur di desa Tintonani. Tidak perlu saya bayangkan Allah akan menakdirkan saya hari ini sampai di sini. Saya bersyukur kepada Allah SWT, saya dan istri dan tim dari Yayasan Kombu Laskar Perbaru Ulang dari Pekanbaru Riau bekerjasama dengan bagian pasar kami. Yayasan Masyani Bima yang berdomisili di Bali dan kemudian kami sangat bersyukur bisa hadir di sini bersilaturahmi dengan Bapak Kiai Haji Masri bersama Bapak Kiai bersama keluarga dan yang tadi adalah penjual yang dulu kenal dengan guru-guru kami ketika kami di Bandung luar biasa, dan saya bersyukur bisa bertemu dengan para asatidz ada Ustaz Firdaus ya Alhamdulillah, ada Ustaz Abu Azia, Ustaz Azia, Abu Azia, dan juga ada beberapa keluarga besar dari Bapak Kiai dari Ambar juga bisa bertemu dengan para asatidz yang lain. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu-satu. Dan ada Ustaz juga dari Treko Aini Wisata dan terima kasih waktu khusus acara ini semangat sejak awal karena MC kita penuh dengan semangat full power ya Ustaz Basri. Oh ya, Ustaz Basri Mubarak. Beliau lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tapi beliau terkenal di Mesir. Basri Mubarak ya. Tapi Basri Mubarak di Mesir berbeda dengan beliau ya. Beliau di Mesir manhajnya agak mirip, ini lurus insyaallah. Dan bersyukur kepada Allah sekalian karena hari ini sekali lagi saya bisa bertemu dengan para sahabat ahli surganya Allah SWT. Betul? Yang ahli di sebelah sini ini yang percaya berbeda. Sudah satu yang berminat masuk surga. Jamaah. Oi jamaah. Mau masuk surga? Mau langsung atau mau mampir dulu ke neraka? So, langsung hari ini mau jamaah duluan saya belakangan atau saya belakangan jamaah duluan? Tapi saya barengan sama istri saya. Bapak Ibu yang kami hormati, jika ada satu pertanyaan, saya tidak bermaksud melakukan sebuah memberikan kebingungan tidak. Tapi kita coba meluruskan akidah kita, iman kita kepada Nabi yang kita cintai. Jika ada pertanyaan, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Nabi. Siapa dia? Nabi Adam. Yakin? Nah, kita uji keyakinan ini. Suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Kenal sama malaikat Jibril? Ya, apa mereka Jibril? Malaikat menyampaikan wahyu Allah. Ada tugas lain? Tidak ada. Berarti sudah nganggur 14 abad, begitu? Dan tidak ada lagi wahyu yang turun, betul? Tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Berarti sudah 1400 tahun lebih mereka Jibril nganggur, betul? Berarti statusnya tidak pernah update. Nama Jibril pekerjaan pensiunan mereka sudah berwarga, begitu?
Malaikat Jibril adalah malaikat Allah yang paling banyak tugasnya. Tidak ada malaikat Jibril sehebat Jibril, malaikat sehebat Jibril dan sahabat Jibril tugasnya. Ada setidaknya ada 5 tugas utama malaikat Jibril yang bernama Khalifatullah fis sama, pemimpin makhluk langit Jibril. Khalifah Allah di langit. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Seperti kita dan jin, jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Hanya satu jin di muka bumi yang bisa kita lihat. Bungkulkan nyata, ayo jin apa? Datang ke kota Bandung, di Bandung ada jalan Ciamplas, banyak toko jin di sana, ada jin Ciamplas. Masya Allah, Rasulullah SAW Allah berkata. Itu tugas pertama. Apa tadi tugas pertama? Khalifatullah fis sama, khalifah Allah di langit. Yang kedua, mawasitatun bainallahi wal makhluk, penghubung antara Allah dan makhluknya. Jika Allah ingin berinteraksi dengan makhluknya, maka Jibril akan berada. Yang ketiga, munazzilul wahyi min Allah azza wa jalla ila anbiya wa rasul kullihim, menurunkan wahyu dari Allah kepada semua nabi dan rasul. Yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, menurunkan azab, yu'adzibu tsaqalain, menurunkan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Ingat, bencana alam tugas malaikat Jibril. Apapun bencana alamnya, gempa bumi, tsunami, apalagi longsor, banjir, ya. Gempa. Dan ternyata malaikat Jibril sibuknya di Indonesia banyak bencananya. Sampai bencana akidah pun luar biasa terjadi. Ada satu negara, tapi Jibril nganggur di negara ini, dan ini bertetangga dengan Indonesia. Nganggur di negara ini. Negara mana? Brunei Darussalam. Pernah mendengar Brunei terkena bencana sekali aja seumur hidup? Berarti Jibril nganggur di Brunei, ya. Jadi habis kerja di Indonesia, istirahatnya di Brunei. Yang kelima, mengisahkan Imam Mahdi di momentum kebangkitan Islam yang insya Allah dalam hitungan detik akan terjadi di masa kita ini. Amin. Tapi betul Ustaz, kebangkitan Islam sebentar lagi insya Allah. Kita bahas pada kesempatan ini kalau waktu kita cukup. Cukup? Sampai jam berapa? Biasa. Baik. Dan Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, kamu umur gak? Berapa usia Jibril? Hakikatan la adri kam umur ya Rasulullah. Jujur ya Rasulullah, aku tidak tahu berapa umur. Saya tidak punya KTP. Lakinna biru'aytu najman bis-sama ajmal najmin bis-sama. Akan tetapi aku selalu melihat bintang yang paling indah di langit. Tidak ada bintang yang lebih indah dari bintang ini. Wa huwa yazharu alayya ala kulli rasul sabina alaf sana maratan wahidah. Bintang ini muncul 70.000 tahun satu kali. Subhanallah. Munculnya 70.000 tahun satu kali. Ketika muncul dijepret, jadi jadi foto history WA. Bagaimana? 70.000 tahun berikutnya muncul lagi. Jadi munculnya 70.000 tahun satu kali. Waktu terakhir sabina al-faras, dan aku sedang melihatnya 70.000 kali. Oh, sepi. Jadi berapa setidaknya usia malaikat Jibril? 70.000 dikali 70.000 berapa? Sekian dan terima kasih. Banyak maunya. Jadi setidaknya Jibril sudah hidup 4.900.000 tahun. Allah. Coba ya. Jibril setidaknya sekurang-kurangnya sudah hidup 4.900.000 tahun. Terbayang tidak? Kita berapa persen usia Jibril? 0,000 angka satunya nyambut di pohon itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanyakan dia, Jibril, atadri madza ya Jibril, kamu tahu bintang yang kau lihat itu siapa? Allah a'lam. Allah Maha tahu, dan Rasul beritahu ini. Jibril, tidak ada bintang yang kau lihat itu saya, Jibril.
Indah ada. Allah. Jauh sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril, Rasulullah sudah hadir di alam semesta. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi siapa yang bernama Allah ciptakan? Nabi Adam. Nabi Adam. Baik. Dari yang kedua. Ada belajar sejarah. Siapa ustaz? Yang kedua di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Hafiz Imam Al-Ghafir diceritakan dalam kisah Nabi Adam. Allahu Adam mubasharatan biyadayhi. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaan. Rasulullah ada surat Al-Insan. Allah membentuk Nabi Adam dalam bentukan manusia. Fayakunu ila jasadih. Allah meniupkan sebagian rohnya ke dalam jasad Nabi Adam. Kalimat itu fayakun. Maka dengan kalimat Allah pun fayakun hiduplah Nabi Adam. Jantung berdetak, darah mengalir ke seluruh tubuh, tercipta sistem metabolisme tubuh. Ada anabolisme, katabolisme, paru-paru berespirasi, udara masuk ke dalam hidung berterongkongan ke paru-paru. Nabi Adam bersih, tanda beliau hidup. Orang Tirta Nadi bersihnya kayak gimana? Kayak gitu kan? Beda sama orang Bandung kan? Orang Bandung bersihnya Hashim. Nabi Adam bersih, tanda beliau hidup. Begitu bersih ucapan yang pertama keluar dari lisan beliau, pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kagum para malaikat. Keraguan para malaikat yang dulu dikatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hancur ketika menyaksikan Nabi Adam alaihissalam pertama hidup sudah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Adam, kata Jibril dan malaikat, yahdikumullah yusrihu balakum. Kemudian Nabi Adam membuka kedua matanya. Takjub Nabi Adam bergetar tubuhnya menyaksikan indah, agung dan kokohnya arus Allah. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah dari lisannya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Tampak pula pilar-pilar yang sangat kokoh menopang arus Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang arus Allah terbentang dua kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, nama Rasulullah SAW sudah bersanding di samping nama Allah di arasnya. Jawab. Masih yakin Nabi Adam? Ini ilmu kita kepada Rasulullah. Hati-hati, luruskan. Oh, bapak-bapak gimana? Bapak-bapak diam saja dari kelas. Kayaknya yang paling berprestasi banget ya, Ustaz. Ya, banget apa Ikhwan yang paling berprestasi? Kalah kayak Ikhwannya. Berarti di sini suami-suaminya takut istri. Bagaimana kita berkata? Maka Nabi Adam berkata, ya Rabb, qara'tu isman 'inda ismika, ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu Muhammad. Umpama huwa min khalqik, sepertinya dia adalah makhlukmu yang terbaik, ya Allah. Ajar. Muhammad khairul khalqi. Muhammad adalah makhluk yang terbaik. Allah ya Muhammad dan makhluknya ya. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan mencintakan engkau. Wallahi Muhammad dan makhlukul alamin. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Satu-satunya alasan Allah ciptakan kita karena Allah cinta Rasulullah SAW. Satu-satunya alasan Allah ciptakan langit dan bumi dan alam semesta karena Allah cinta pada Rasulullah SAW. Inilah arti rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW sumber cinta dan kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih yakin Nabi Adam? Bukan kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi
Kitabul Fadail wa Fadlun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min asy-syai'il al-fadail. Kata Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa ana awwalu man yushaqqa 'alaihi al-qabr yawm al-ba'ts wa awwalu syafi'in masyafa'an. Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat, bukan Nabi Adam. Jadi siapa yang pertama Allah ciptakan? Nabi Muhammad. Berubah keyakinannya seketika. Kalau Ustaz mempengaruhi orang lain, gitu. Jangan samakan Rasulullah dengan Nabi yang Rasulullah itu. Baik, kita luruskan. Tapi mohon maaf jika berbeda dengan para Ustaz. Ini keyakinan saya setelah saya membaca sirah Rasulullah SAW. Berubah keyakinan saya. Dan kita Rasul Anbiya Al-Mursalin karya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian ada kitab Rasul dari Syekh Rahman Al-Ghafuri, ada Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin karya Syekh Sa'di bin Abdullah Al-Magluz. Hafizahullah, luar biasa. Baik, Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama diciptakan, tapi dilahirkannya di akhir zaman. Diciptakan dan dilahirkan beda. Sekali lagi, diciptakan pertama kali, dilahirkannya di akhir zaman. Nah, yang dilahirkan pertama kali Nabi Adam. Kira-kira akidah ini salah atau tidak? Makannya berapa piring tadi? Oh, 5 piring. Oh, belum. Belum makan suaranya sudah kencang, apalagi kalau sudah makan. Masya Allah. Bagaimana hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Hayatuna hadi ansuratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Yang dulu dimulai oleh Al-Jazil, satu sosok jin yang sakit hati karena tidak terpilih menjadi khalifah di muka bumi. Ceritakan makhluk yang pertama tinggal di muka bumi adalah manusia jin 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Maksud saya sebelum Nabi Adam dilahirkan. Sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi, bumi sudah dihuni oleh manusia jin 50.000 tahun sebelumnya. Namun mereka menyimpang menyimpang dari perintah Allah, ya, maka dibuatlah hukuman pertama adalah pasukan malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Di antara yang harus dimusnahkan dari bangsa jin adalah suku Al-Harith, kampung halaman si Azazil. Saat itu Ajazil baru bayi. Habis dalam suku Al-Harith, Ajazil yang masih bayi diambil malaikat Jibril, diselamatkan, dibawa ke alam malakut. Hiduplah Ajazil bersama para malaikat. Satu-satunya jin dari bumi yang dihidupkan bersama malaikat atas perintah Allah, dipelihara, dibesarkan malaikat Jibril, Ajazil. Takwa luar biasa. Dahsyat ketakwaannya Jibril hampir kalah dengan ketakwaan si Ajazil. La ya'asudullah wa ta'ala dan hajadah, tidak pernah maksiat sedikit pun kepada Allah, walaupun sedikit kecil banget. Bisa saya tidak berdosa? Jujur. Kita lihat gadget, kita lihat TikTok. Sehari tak sedikit pun seumur hidupnya tidak pernah berbuat dosa. Saya jujur sehari tanpa dosa tidak bisa. Lagi murojaah, ceritanya lagi murojaah. Beberapa dari dalam murojaah. Lupa lagi murojaah. Ujung-ujungnya kita bisa menciptakan keimanan dan ketakwaan di mahad ini. Keluar dari mahad, bisa lingkungan menjamin ketakwaan itu bertahan. Ajazil seumur hidupnya tidak pernah maksiat sedikit pun. Takwanya sekelas Jibril alaihissalam. Selama Ajazil hidup di alam malakut,
bumi kembali penuh dengan bangsa jin, terjadi perebutan fasilitas sumber daya alam, terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi, Allah murka, Allah hukum kembali dengan ekspedisi malaikat yang kedua, tapi kali ini dipimpin oleh Al-Jazil yang sudah cakap dan dewasa. Nama Al-Jazil Allah yang memberikan. Sebagaimana nama Jibril di Israfil, Allah berikan kepada dia nama Azazil. Bagus namanya. Azza Yu'izza mulia. Ali Allah. Azazil yang Allah muliakan. Bagus namanya Ustaz. Boleh jadi nama anak saya. Jangan itu nama Iblis. Selama bumi kemudian terjadi perkembangan, dia langsung memimpin ekspedisi itu. Habis bangsanya yang maksiat. Hanya sedikit bangsa jin yang Allah sisakan agar tidak punah. Itu pun yang benar-benar terima. Kembalilah ke alam malakut Al-Jazil bersama pasukan malaikat. Di saat itu Allah menghentikan kepemimpinan jin atas muka bumi. Di muka bumi. Di saat itu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi." Saat itu Allah menyatakan akan menciptakan, akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ada dua respon yang berbeda. Respon malaikat apa? Qalu ada salutiya, ayyum salutiya wa yasbiqud dima. Ada ya? Kira-kira ada. Malaikat mengatakan, apakah kau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, melupakan darah sesamanya, dan sementara kami bertasbih memujikan dan mensucikan kau, ya Allah. Allah menjawab bagaimana? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun, kita tahu letak peradaban khilafah singkatnya seperti itu. Apa saya izin berdiri apa mohon Ustaz, izin berdiri Ustaz. Apa saya ingin menjelaskan ini. Baik. Sampai mana? Ini alam malaikat. Ya. Rasul malaikat tadi. Ini ada bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baqarah ayat 30. Aini a'lamu min al-masahtiraj fi khalqi hadha as-salat. Aku lebih mengetahui atas kemaslahatan yang kuat terkandung pada penciptaan makhluk yang satu ini. Al maqasid allati zakartum wa ma ta'lamu antum. Atas maksud yang kalian pertanyakan, sesuatu yang kalian tidak tahu malaikat. Fa inni sa'ajalu fihimul anbiya. Sesungguhnya aku akan menjadikan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul. Wa ursilu fihimul rusul. Terus Bapak Ibu sekalian mati Allah, saya bikin jadwal bentuk seperti ini. Ini bagian dari tafsir tadi. Innakum ya malaikati la ta'lamuna li'annani sab'a min ibn Adam alladhi rusul. Rijal al-mukhtarin alladhina a'taytuhum risalah liyatu ammati hayatahum siratal mustaqim fi hadhihi siratal mustaqim hatta ta'ti hayatuhum fil jannah bil ardh. Kalian malaikat itu tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul. Aku beri mereka wahyu agar menuntut umatku hidup dalam siratal mustaqim. Hamba-hambaku hidup di dalam jalan tauhid hingga berakhir di akhirat di surga. Innakum ya malaikati la ta'lamuna. Kalian tidak tahu malaikat. Aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para siddiqin alladzina yusaddaquna ma anzaltu. Hadis risalah dalam rasul. Orang-orang yang membenarkan kenabian dan kerasulan mereka dan membenarkan risalah dakwah mereka. Kalian malaikat itu tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para syuhada alladzina yujahiduna fi sabil hatta akhir hayatihim. Orang-orang yang berjuang berjihad di jalan sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikat itu tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para solihin. Orang-orang yang membuktikan alladzina yasbiquna imanahum fil qalbi bi syahidil a'mal as-salihah fil 'alam. Orang-orang yang menyebar membuktikan iman Islam mereka di hati dengan kebajikan di seluruh alam semesta di muka bumi. Kalian tidak tahu umat wahai malaikatku, aku akan melahirkan dari anak cucu dan para ulama. Ketika risalah kenabian berhenti dengan wafatnya kekasihku di muka bumi, ya sa'ajalu bihimul ulama alladzina yariduna li risalah kalanjaw mursalin.
Para ulama orang-orang yang mewarisi risalah para nabi dan rasul, sehingga lahir istilah al-ulama'u warasatul anbiya. Kalian mereka pun tidak tahu apa akan melahirkan dari anak cucu Adam kaum mukminin. Orang-orang yang membuktikan membangun konsep hidup dan kehidupan mereka adalah i'tiqadi bi anni rabbuhum. Yang membangun konsep hidup dan kehidupan mereka atas keyakinan akulah Tuhan pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta. Kalian mereka pun tidak tahu dari anak cucu Adam nanti akan aku lahirkan kaum muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan urusan hidup mereka kepada Tuhan. Dan di akhir zaman akan aku benarkan agama ini. Sa'azabul hadiddin di Islam di Ta'ifatil Mansurah dengan kelompok yang selalu akan menangkan di muka bumi, tidak pernah kalah. Di akhir zaman akan aku pimpin mereka dengan cucu kekasihku Imam Mahdi. Saya khawatir dia sudah ada di tengah-tengah kita. Perkenalkan, beliau Ustaz Hariri, bukan Imam Mahdi. Halo, jamaah. Jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Sepi pada kemana dia jawab. Kayaknya ngantuk nih jangan. Lanjut. Semangat yang depan, semangat yang belakang. Bu, suara saya jelas bu? Saya tanya yang belakang, yang jawab bukan ya. Bu, yang belakang suara saya jelas? Wajah saya jelas? Alhamdulillah, sejelas wajah saya. Boleh bu? Dan akan dikuatkan dengan aku turunkan kembali Isa bin Maryam. Jamaah, Nabi Isa masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup. Oh, masih hidup? Iya. Di mana Nabi Isa? Di langit. Di langit ke berapa? Ketujuh. Ada dalil di Nabi Isa di langit ketujuh? Parah. Jawabannya aman. Ali Imran 5. Ali Imran 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isqala Allah ya Isa inni mutaraffika wa rafiqa ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilu alladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, ya Isa, aku akan mewafatkan. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kau, diwafatkan Allah. Warafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Jadi Nabi Isa sekarang sedang wafat di sisi Allah. Allah tidak di langit ketujuh. Sebut saja di sisi Allah. Sedang wafat. Apa arti wafat? Bukan. Belajar bahasa Arab. Nah, ada mutaradifah, ada mushtarakah. Mutaradifah baca kata artinya satu. Ro'a melihat, nazara melihat, basara melihat, betul. Ada mushtarakah, satu kata banyak arti. Kata menulis, kata mewajibkan, kata menetapkan. Begitu pula wafat, bisa berarti mati, bisa berarti tidur. Al-An'am ayat ke-60. Huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Apa arti wafat di sana? Tidur. Berarti Nabi Musa ditidurkan Allah, diangkat di sisi Allah. Berarti sekarang sedang tidur di sisi Allah. Itulah Nabi. Ustaz, sekarang 2025 Ustaz. Berarti sudah ribuan tahun Nabi Isa tidur. Iya, itu hitungan Tirta Nadi 2025. Satu hari di sisi Allah sama dengan di bumi? Tidak. Wa kana miqdatu yawmi ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Di bumi sekarang 2025 Masehi, di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa tidur di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Insya Allah beliau akan turun kembali. Di mana turunnya? Insya Allah di Tirta Nadi. Di mana Insya Allah? Nanti Ustaz lihat, kita lihat sebentar lagi. Apa mau lihat sekarang?
Jadi sebentar lagi kan. Jadi kalau perlu Ustaz WA diundang ke kita nanti kan. Bapak-ibu yang berkesulitan. Hadda ladil maslahah ar-rajiyatu hawjah as-salat ya malaikatu. Allah berfirman dzakatu ma la tamanna antum. Inilah maksud dari aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Sesuatu yang kuat tekadku dan kehendakku yang kuat yang kalian tidak faham wahai malaikat. Maka malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala illa ma'ana ta'ala innaka antal azizul hakim. Sujud malaikat meminta ampun. Itu respon malaikat. Ada respon yang berbeda yang kedua dari siapa? Azazil. Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Aku satu-satunya penduduk bumi yang diangkat derajatnya sejajar dengan malaikat. Derajatku lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan aku selevel dengan Jibril. Bumi sudah aku kosongkan kecuali sedikit dari bangsa. Sekarang Allah mengatakan akan menjadikan khalifah di muka bumi. Isyarat Allah akan mengembalikan saya ke bumi sebagai khalifah. Alhamdulillah, Allah tidak salah pilih. Yakin Al-Jazir akan kembali ke tanah airnya, ke kampung halamannya sebagai khalifah. Di mana kampung halamannya? Di Solo. Di Solo, maksud saya. Aman? Aman? Maaf saya tahu itu. Di mana kampung halamannya? Al-Haris di muka bumi. Dia yakin kalau dia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Maka apa yang terjadi? Dia cetak logo besar-besar, dia pasang di setiap perempatan jalan. Ajar dia calon khalifah di muka bumi. Pagi-pagi sembako ya. Namun apa yang terjadi? Ternyata kehilafahan bukan untuk Al-Jazir, tapi untuk siapa? Untuk makhluk yang kemudian Allah lahirkan dari tanah dalam bentuk manusia bernama Nabi Adam. Kaget Al-Jazir. Ternyata kursi kehilafahan bukan untuk dia, tapi untuk Nabi Adam. Kira-kira sakit hati tidak? Sakitnya itu di sini di dalam hatiku. Allah sangat pilih. Harusnya aku yang jadi khalifah bukan Anda. Sa'abudi Allah Azza wa Jalla li'annani ahaqu ana mustahiqun bil khilafah. Aku lebih berhak dari kekhilafan, bukan Anda. Muncul kesombongannya Allah tidak suka. Rupanya Al-Jazir beribadah bukan ikhlas karena Allah, tapi merasa diri yang paling hebat. Merasa diri yang paling hebat, paling takwa. Tidak boleh sombong dalam akidah, tidak boleh sombong dalam ibadah. Betul? Allah tidak suka. Maka ketika Allah menyempurnakan Nabi Adam, Allah berfirman, wahai malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, tolong sujud kepada Adam ketika aku perintahkan. Baik. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah perintahkan para malaikat sujud, ada yang tidak sujud di tengah-tengah malaikat siapa? Saat itulah dia mendapatkan gelar iblis pembangkang. Allah. Ini adalah kebatilan di muka bumi. Dari situlah kebatilan atau perbulannya sabilin tauhid anda dari siratal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim? Jalan yang lurus? Jalan tol? Bukan? Apa siratal mustaqim? Buka Ali Imran 51. Ali Imran 51. Inna Rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Wa anna Allah Rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Ali Imran 51, Maryam 36, Yasin 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Siratul mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Tauhid. Siratul mustaqim itu tauhid. Jadi ketika kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, artinya sabitna ya Rabb ala ibadatika wahdahu wa la ala musyrika bika syai'. Ya Allah, tetapkan hidupku, hatiku, ibadahku hanya kepada Engkau dan tidak menyembah selain Engkau. Itu siratal mustaqim. Jadi apa siratal mustaqim?
menyembah Allah dan tidak mempersembahkan Allah. Tahu? Maka Masya Allah, Al-Jazir menolak sujudnya kepada Nabi Adam, kepada Allah dia masih sujud, tapi dia disebut iblis, padahal tidak sujudnya hanya kepada Adam. Bayangkan, tidak sujud kepada Adam saja disebut iblis. Lah hari ini yang tidak mau sujud kepada Allah disebut apa? Mbah iblis. Maka dia menerima hukuman Allah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku tidak sujud, menolak sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi akan aku halangi hamba-hambamu dari siratal mustaqim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain Allah. Siapa sosoknya? Dewa matahari yang lahir 25 Desember. Nabi Isa tidak lahir 25 Desember. Baik, jika Allah takdirkan saya kembali hadir di Ma'had Darus Sifa ini, insya Allah kita bahas satu pertemuan 2 jam setengah tentang siratal mustaqim. Insya Allah. Undang lagi saya ke sini. Yungkut ini namanya. Jawab, maka Jazir tidak mau bergabung dengan sistem khilafah. Jadi dari dulu yang tidak suka dengan sistem khilafah itu siapa? Sekarang ada nggak yang tidak suka dengan sistem khilafah? Berarti siapanya Jazir? Pengikutnya? 12. Maka dia ciptakan jalan hidup tersendiri, sabili Anda tandingan dari siratal mustaqim. Dia tahu ujungnya neraka bukan surga, tapi dia hiasi indah di mata syahwat manusia. Huffatin nar bisyahwat. Di sini kering, begitu aja, sepi, kering, begitu aja, menakutkan. Di sini basah, banyak proyeknya, triliunan. Cantik-cantik. Maka manusia lebih tertarik bergabung dengan sistem yang dibuat aja ketimbang Islam yang menjadi sistem fitrah manusia. Maka muncullah manusia-manusia pengikut Al-Jazir, setan-setan manusia. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrud, di zaman Nabi Musa ada Firaun dan Haman, di zaman Nabi Isa dilahirkan ada Herodes, di zaman Rasulullah dilahirkan ada Abraha, di zaman Rasulullah SAW ada Abu Jahal, Abu Lahab, di zaman kita ada Abu Janda, Abu Gibran, Desa. Masya Allah. Gila. Dari sini kita pertarungan antara hak dan batil. Masya Allah. Bagaimana surat Al-An'am ayat 102. Wabillahi syaitanir rajim. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin 'aduwan. Ada video. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin. Dan demikianlah aku jadikan bagi para nabi dan rasul 'aduwan, musuh bagi mereka. Siapa? Syayatinul insi wal jinni, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Yang pertama disebut adalah setan manusia. Artinya setan manusia lebih berbahaya daripada setan jin. Dan setan manusia yang paling berbahaya adalah Benyamin, setan Yahud. Betul? Itu manusia yang paling biadab di muka bumi. Semoga dia menjadi teman Al-Jazir nanti di neraka jahanam. Dia lebih kejam dari Firaun. Kata Firaun dan iblis, yang jadi setan Yahud, kamu lebih hebat daripada kami. Cuma dan di akhir zaman tiga agama terbesar selain Islam, penyimpangan dari tauhid, Yahudi, Nasrani, Majusi akan bersatu di sini. Di bawah komando sang kampion kesesatan iblis dan Dajjal, Al-Jazir dan Samiri, mereka akan bertempur langsung dengan pasukan Allah yang terbaik di babak final. Jawab. Rasulullah SAW sudah 14 abad yang lalu meninggalkan kita. Betul? Apakah pertarungan antara hak dan batil berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW? Tidak. Al-asr untuk baina al-haqq wal batil la tantahi bi wafati Nabi Muhammad SAW. Bal tastamir ila nihayatiha. Bahkan
Pertarungan antara hak dan batil ini telah berlanjut sekarang sampai pada babak finalnya. Bayangkan, hari ini pertarungan antara hak dan batil ada pada babak finalnya, dan itu ada di pundak-pundak kita semua. Sadarkah kita? Kita mewarisi jihad para nabi dan rasul yang perlu berdarah-darah mereka memperjuangkannya sampai saking hebat dan beratnya bagi para nabi dan rasul. Rasulullah, bayangkan sekelas kekasih Allah, Rasulullah mengatakan, "Mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah?" Nah, kita santai-santai sambil pegang gadget dan main TikTok. Itu jihad kita. Allah, malu sama Rasulullah. Saudara kita di Gaza, mereka berdarah-darah menjaga iman dan Islam. Kalau mereka menginginkan dunia, dari dulu mereka terima pindah ke Mesir. Lebih Allah. Dan ila ayy makan bayil ayy hidayah. Nahnu wulida huna, nahnu nahja huna, wassalamu bina. Aish azizan aw mutna syahidan kisabilillah. Allah. Malu kita sama saudara-saudara kita di Gaza. Tragedi Gaza mengingatkan kita bahwa bukan Gaza yang dijajah Jepang, kitalah dunia yang dijajah Israel. Bukan Gaza yang dijajah Israel, kita yang dijajah Israel. Buktinya, kita mayoritas di luar Gaza tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Gaza seorang diri berjihad melawan iblis dan dajjal, pelayan-pelayannya yang bernama Israel. Jadi yang jajah itu kita, bukan mereka. Betul? Hanya kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa mengontrol saja. Allah, jawab. Pertarungan itu sekarang telah sampai pada babak final. Al-yawm nahnu fi nihayatil alam, fi nihayatil alam, fi nihayatil asrah. Hari ini kita berada pada babak episode yang terakhir. Nah, sekarang kita kenali siapa musuh-musuh kita. Kita kenali siapa musuh-musuh kita. Siapa Ustaz? Baik, kita lihat sama-sama. Inilah wajah-wajah musuh kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang ini. Di peran, ya. Sinetron aja dari peran. Jawab. Inilah musuh-musuh kita. We see people talking about the Freemason Order, the Illuminati, the International Bandits, the Zionists, alien consciousness. Even some groups are coming up, satanic-type groups, New Age-type religions. All of these coming up, and what we find in most cases is that all of these groups are worshiping a force. If you go to the highest level of these groups, you'll see they are doing a type of worship. It is not to God. It is not the God of Moses or Jesus or Muhammad. Peace be upon them. It is another force. Sebuah kata yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Maka negara-negara dunia adalah sebuah umat di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi dinamakan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Keyboard ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas Ustaz, jis. Aduh, Ustaz gimana kalau bapak saya sadar lagi? Ya, sini sadar lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara atau pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Ya, yang penasihat begini, bikin velocity begini, syahadat lagi. Yang syahadat, ya Allah, jadi selama ini ngapain? Allah Akbar. Betul kan apa yang Rasul sabdakan? Haus. Subhanallah. Baik, kayaknya saya harus kembali lagi Ustaz. Mohon izin Ustaz. Apa? Oh, boleh diizinkan kita bikin jawab tauhid di sini.
Kita uruskan lagi akidah tauhid kita. Boleh Ustaz di sini lagi? 2 hari Ustaz hidup di sini. Dari subuh sampai asar. Non stop. Istri saya marah. Allah, harus. Kenapa? Syahwat adalah titik kelemahan kita manusia. Nah, iblis berangkat dari syahwat kita. Harus berangkat dari apa yang menjadi kesukaan dan kegemaran. Maka benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta, yang lisannya suci dari ketan dusta dan bohong. La tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang di sebelum kalian. Lifestyle gaya hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Gini ya, bukan gini. Gini, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau da'lu jahra demi nataba'tumuhum, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Saking umat Islam, terutama generasi milenial, mereka mengelam bulat-bulat budaya Yahudi dan Nasrani tanpa daya saring iman dan Islam, maka dengan sangat mudah mereka menjadi korban penyesatan iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdukalah ketika anak-anak kita sudah mulai menyukai K-pop, sudah mulai menyukai drakor. Harus berangkat dari apa yang menjadi kecenderungan syahwat, terutama para Gen Z dan milenial. Demi Allah, harus tiba-tiba kita ada dalam jurang kesesatan. Distracted by the entertainment and music business so that they can prepare to file on their Messiah without any resistance. Bagaimana dia tidak tertarik cantik-cantik, seksi-seksi, tampan-tampan, opa-opa, tapi begitulah itu kayak tertarik. Saat itu pintu kita sudah dimasuki oleh mereka. Fakhudha sahman min sihami, maka setan juga Rasulullah mengambil satu anak panahnya di saat kita tergiur dengan bujuk rayunya. Di saat mata antum sekalian tertuju pada ritual mereka, hati kita mulai terbuka. Saat itu iblis mesatkan anak panahnya masuk ke hati kita, putus ikatan fitrah Al-Quran dalam hati kita. Ingat, ada Quran 30 jurus dalam DNA kita. Ada satu jenis DNA yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh, tapi dia memiliki jumlah yang sangat besar asam amino dalam tubuh kita. DNA deoksiribonukleotida asid itu menjadi karakter asasi fitrah manusia. Di situ Allah simpan ikatan suci syahadat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, maka tertutup kotor anak panah iblis. Bayangkan ada di pesantren karena tetap tersentuh oleh adat jahiliyah, maka tetap dia menjadi pengikut pilu tanpa sadar dia terkena oleh jari-jari iblis dan Allah. Akbar. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kini Ustaz Azma mulai mengobati saya wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Bukan sekedar musik Korea, bukan hanya sekedar K-pop, tapi ini adalah pesan-pesan juga. Lihatlah, keseluruhan jin begitu nyata, simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustaz dan tim Ruqyah Trans 7. Pesan-pesan ini adalah bentuk penghabusan mereka pada prinsip yang berkaitan iblis dan dajjal yang boleh disimbolkan dengan seperti Oh,
memerangi kaum muslimin. Untuk kaum muslimin di negara mayoritas tidak diperangi secara fisik, tapi dicuci otaknya melalui ghazwul fikri. Betul? Kalau dikendalikan jiwanya, otaknya, hidupnya, lisannya, hatinya, maka mereka ittiba kepada kejahilan mereka. Sementara di jantung Islam, Syam, Palestina dibantai secara fisik. Allah, bagaimana kepala? Masih ada waktu? Masih. Sudah jam berapa? Titik berikutnya dekat. Sudah dari titik berikutnya berapa menit kita? Ada perang malam? Ya. Dari sini ke 45 menit. Ya, baik. Masih banyak yang bisa sampaikan, tapi waktu kita tidak cukup. Baik, masuk pada materi terakhir. Berapa lama Allah? Saudara Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul masjid bunyatil a'la wa wahai Rasulullah SAW, masjid apakah yang pertama kali dibangun di Makkah bumi Al-Masjidil Haram? Subhanallah ya Rasulullah, Al-Masjidil Aqsa, kam bainahuma? Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Arba'una sanah 40 tahun. Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat, maknanya futuristik ke depan. Jauh luar biasa. Hari ini kita paham apa maksud pertanyaan dan jawabannya. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam dulu berada di surga kan? Terbujuk oleh Ajazil, iblis, sehingga terlempar ke dunia. Menurut Nabi Adam, Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah turunkan fi makani a'la fawqal ardh, di tempat tertinggi di muka bumi, Nepal, Hindustan. Sampai hari ini Himalaya paling tinggi muka bumi. Nah, di situ Nabi Adam diturunkan. Siti Hawa Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah turunkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun disebut dengan Jeddah, nenek. Terpisah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa 100 tahun, bayangkan. Pertama kali turun ke bumi, terpisahnya 100 tahun. Saya tidak bertemu istri 7 hari. Ya Allah, stadium 5 plus. Maka saya bawa istri saya. Saya akan mau galau. Berani mati takut galau. Berani syahid takut galau. Terbentang 100 tahun terpisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka tugas utama dari Allah untuk Nabi Adam adalah membangun fondasi peradaban manusia di muka bumi. Titik nol peradaban manusia bernama Al-Masjidil Haram. Di dalam kitab Faqisul Majalis karya Syekh As-Sa'di rahimahullah, Allah berfirman, hadis qudsi. Hadis qudsi firman Allah, firman-Nya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah SAW. Titik komanya sampai sini. Apa kata Allah? Firman Allah, ya Adam, inna li baitul Ka'bah bi Makkah mubarakah allati tusarrif alaiha Adam. Aku punya satu rumah Ka'bah yang aku simpan di Mekah, yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arus Allah. Inilah alasan kenapa Allah simpan Ka'bah di Mekah, tidak di Tirtanadi. Karena Mekah lurus dengan arus Allah, maka sucinya arus Allah hadir di tanah Mekah dan sekitarnya. Maka Mekah suci, sesuci arus Allah. Itulah kenapa disebut tanah haram. Maka ketika Rasul Mekah Rasulullah menegaskan hal ini, inna hadzal balad haram Allah yawma khalaqa as-samawati wal ardh fa huwa haramun bi hurmatihi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini aku haramkan dia, aku sucikan dia di hari aku ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap haram, akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. 40 tahun kemudian Allah perintahkan Nabi Adam alaihissalam dipimpin malaikat Jibril membangun masjid yang kedua di muka bumi, Al-Masjidil Aqsa. Itu isim takdir, ab'ad, paling jauh. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1233 km. Jadi jarak yang ditempuh Rasulullah SAW ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah terminal, Muntaha penghabisan. Berarti Sidratul Muntaha ujung alam semesta. Kenapa harus Masjidil Haram?
Kenapa harus Masjidil Aqsa? Kenapa harus Palestina? Karena Masjidil Aqsa adalah padan masyarakat kita nanti di alam akhirat. Karena Masjidil Aqsa dan Palestina adalah pintu gerbang akhirat. Makanya untuk naik menghadap Allah dari Masjidil Aqsa, bukan dari Tirta tadi. Oh, jemaah, bisa diikuti? Bisa. Lanjut. Ini yang paling penting. Semangat. Bunda. Mana suaranya Bunda? Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, dari sini kita paham peradaban manusia membentang titik nolnya apa tadi? Masjidil dan berakhir di ini isyarat dari Allah. This is the sign from our God Allah that we are now in the last episode of human civilization in the world. Kita ini isyarat. Jadi ketika andai kata manusia seluruh dunia setiap hari matanya tertuju pada Gaza, setiap hari di media sosial bicara Palestina, demo di mana-mana Palestina, Allah sedang mengirim kita, mengingatkan kita bahwa kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Wow. Allahu Akbar. Jawab. Masih betah di muka bumi? Ya, sebentar lagi Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Betul Ustaz? Insyaallah. Saya kira ini kita tidak banyak. Tadinya saya ingin menyampaikan kabar gembira dari Suriah dan Gaza. Rasulullah akan perang di Gaza. Ustaz Rasulullah sudah wafat. Kita diskusi. Betul ada dia. Kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu Ustaz? Coba kita. Allah pernah menyatakan lewat lisan Rasulullah SAW. Apa ya? Kita lihat sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. Ikuti saya biar tidak ngantuk ya Pak. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala. Dia berkata. Qala. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah. Sesungguhnya Allah. Yab'atsu. Akan mengutus. Min hadhihi ummati. Dari umatku ini. Ala rasi. Setiap kelipatan. Kulli mi'ati sana. 100 tahun sekali. Man seseorang yujaddid dinaha yang memperbaiki agamanya. Abu Daud. Jadi setelah 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, kita akan memiliki pemimpin kelas dunia yang tugasnya satu membersihkan Islam dari paham-paham sesat, dari firqah-firqah, sehingga saat itu Islam akan kembali seperti apa yang Rasul mengamalkannya. Ma'ana alaihi washabi. Yang kedua, akan tercipta wahdatul ummah. Umat Islam akan menyatu dalam bentuk jama'atul muslimin ummatan wahidah. Saat itu kalimat wa'tasimu bihablillah akan terwujud. Fasaratil ummah ala tahta riayatil wahdah. Jama'atul muslimin ala manhaj khilafah ala minhajil wahdah. Takbir. Artinya saat itu kita akan memiliki pemimpin dunia. Ketiga, Islam akan memimpin dunia. Fayakunu dinul billah, maka agama hanya untuk Allah. Maka di saat itu terjadi, kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke barat, komunisme akan kembali timur. Maka fayakunu dinul billah, agama di muka bumi hanya satu, agama Islam tegak di seluruh dunia. Tapi Ustaz, berarti ada satu lagi kebangkitan Islam. Betul. Tercipta 101 kali lagi kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. 100 tahun sekali. Baik, umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir 3 Maret 1924. Betul? 3 Maret 1924. Andai angka 1924 kita ambil tambah 100 berapa? 2024.
2024. Ada yang apa yang terjadi 28 November 2024, Aleppo kembali pada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah 52 tahun kurang lebih, Syam, Suriah digenggam oleh rezim Bashar Assad. Syiah dan Syria, kufur, kejar biadab. Saya punya foto pembantaian. Usai datang para Syiah dan Syria di Suriah, saya sibuk. Ahlus Sunnah. Waktunya tidak cukup. Nanti tidak bisa. Baik, berarti akan muncul pemimpin dunia. Siapa Ustaz? Imam Mahdi. Ini kata Rasulullah. Lawan yakun min dunia ila yawm. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Ini hari terakhir besok kiamat. La tawallahu dzalika al-yawm. Sungguh Allah akan memanjangkan hari ini. Hatta yub'atsa bihi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismi. Serupa namanya dengan namaku Muhammad. Wa ismu Abi dan nama ayahnya sama dengan nama ayahnya Abdullah. Berarti siapa namanya? Muhammad bin Abdullah yang bawa ardu kisah mu'addan kana buniyat sulman wa jalla. Beliau akan memenuhi dunia dengan aman, adil, sejahtera sebagaimana sebelumnya penuh dengan genosida, pembantaian dan kezaliman. Berarti abad ini kita sudah berada di tahun kedua abad kebangkitan Islam. Yakin Islam akan bangkit? Yakin Palestina merdeka? Baik, ada 3 pasukan yang akan Allah bangkit, Allah munculkan untuk memenangkan Islam, dibuatkan dengan turunnya Nabi Isa. Salah satu pasukan itu berasal dari Indonesia. Amin. Betul Indonesia? Kita lihat hadisnya. Nanti saja kita bahas, tapi kita baca saja. Anna Sauban hadasa, Sauban bercerita annahu sami'a Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, beliau mendengar Rasul bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi untukku, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadis ini. Wa anna ummati sayablughul hamazza wa yamina, ummatu di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Takbir! Subhanallah, saya tidak mengatakan ini tentang Indonesia, tidak. Tapi kepada guru-guru saya belajar di Palestina. Saya merasakan kepada Hamas, kepada Yazidin Al-Khalsa. Saya berjuang bersama mereka. Hari ini saya bawa oleh ketika saya bertanya pada guru-guru saya. 2016, saya tanya langsung setelah sholat subuh di Masjid ini. Jadi apa? Saya tinggi. Ini saya paling tinggi di Al-Aqsa. Kalau beliau sholat dan imam, kami foto bersama paling tinggi beliau. Saya bertanya kepada beliau, Syekh, adakah mu'arafah baina hadis hadis di biladina? Apakah ada kaitan antara hadis merah putih itu dengan kami Indonesia? Beliau menjawab, apa jawabannya? La na'taqid hammatana li tahrir al-Quds wa Palestin ala yad al-'arabiyyin wa gharbin bi ittihadihim. لكن على التأكيد النصرة من الله في آخر الزمن لتحرير فلسطين وإعادة الأقصى إلى رحاب المسلمين في العالم سيبذل ضوء على جهادكم يا إندونيسيا. Beberapa bulan kemudian 2017 kami kembali. Sholat asar kami diimami oleh dosen ilmu hadis kami, ini ahli hadis juga. Dr. Yusuf Abu Sudaira. Perlu kita tanya, arti merah putih ada kata beliau. Mereka kasih imani hadis kan. Nanti alhamdulillah antum ya Indonesia. Aliwa al-ahmar wal-abyad. Arti terpenting adalah kalian Indonesia. 2016 kita undang Dr. Abu Bakar Al-Awalidah. Kita sholat di Jogok kalian, sholat tarawih. Kita tanya posisi Indonesia di arah kebangkitan Islam. Indonesia pasukan ketiga negara terakhir yang belum mewakili memimpin kebangkitan Islam. Right? Inilah alasan kenapa Yaman membela Palestina. Lihat ulama besar mereka Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Yang kedua Imam Masjidil Haram cucu Rasulullah SAW, Abuya Profesor Dr. Muhammad bin Arabi Al-Malik Al-Hasani. Mereka mimpi bertemu Rasulullah. Ingat ada dalil mengatakan
Man ra'ani fi manami faqad ra'ani bihaqqi fa inna syaitan la tashabihu bil malak. Siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itu aku yang sesungguhnya. Setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Mereka mimpi yang sama dengan mimpi banyak penghafal Quran yang saya dengar 2012 bulan Ramadan di Al-Quds, Yerusalem, Palestina, Mesir. Rasulullah memakai pakaian perang, membawa panah, tombak, kuda terbaiknya. Kami bertanya, ya Rasulullah, wa'aitu ka'annaka tahiban min jahid fisabilillah. Ila aina anta dhahib? Kami melihat Anda berpakaian siap untuk berjihad, ya Rasulullah. Kemana Anda akan pergi? Apa jawaban Rasulullah? Ana dhahibun ila Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sauqatilul Yahud alladziina yaqtuluna ummati fiha. Akan aku perangi bangsa Yahudi yang membadar umatku di sana. Rasulullah ya Rasulullah. Rasulullah ya Rasulullah. Anda saya berpakaian. Izinkan kami jihad bersama. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Di depan Rasulullah ada pasukan yang sangat banyak. Rasulullah menangis melambaikan tangan dan bersabda, "Marhaban ya ummati, marhaban ya junudi, ni'mal ummati antum." Selamat datang pasukanku, selamat datang umatku. Kalian adalah pasukan yang mulia terbaik. Kami bertanya, ya Rasulullah, ma'aksara adaduhum man huna. Banyak jumlah mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Ikhwatukum muslimun di Indonesia. Mereka adalah umatku yang terbaik. Saudara kalian Muslim Indonesia. Hum alladzina sayuharirukum min zulmil yahud. Mereka yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa pada pangkuan umat Islam dunia. Takbir! Siap bebaskan Palestina. Kita buktikan merah putih adalah kita. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kita mohon. Yakin Allah Maha Melihat. Yakin Allah Maha Mendengar. Ya Allah, untuk yang ke-211 kali ya Allah kami berpahala. Sekarang ya Allah setelah dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Sekarang kami di Tirta Nadi ya Allah, di Ma'had Darus Shifa. Izinkan kami berjihad bebaskan Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti saya, ikuti saudara datang. Biar terdengar sampai ke Gaza hingga mereka semangat untuk menunggu kehadiran kita berjihad di Gaza. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri dan santriwati dan jamaah kaum muslimin dan muslimat dari Ma'had Darus Shifa Tirta Nadi Lombok Timur Indonesia. Siap bebaskan Palestina. Rebut Masjidil Aqsa dengan jiwa dan darah kami. Siri-siri Palestina. Maju-maju Palestina. Siri-siri ya Hamas. Biru bidam Nabi ke Aqsa. Biru dengan roh kami. Bidam dengan darah kami. Kami bebaskan ke Aqsa. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Jika kita sudah bermuamalah, semoga Allah takdirkan kita berjihad di Gaza. Ya Allah, izinkan kami menyelamatkan kehormatan saudara kami di Gaza. Ketika Arab bukan 1000 bahasa, kami rela kami dicabik-cabik asal dengan jihad kami Palestina merdeka dan Al-Aqsa kembali pada pangkuan kita. Allahu Akbar. Sebagai yang terbaik untuk Gaza. Wajib dan Rasulullah SAW. Manjaza ghazian fisabilillah faqad dosa. Siapa yang membantu pasukan mujahidin dengan hartanya, dia berarti jihad sama dengan jihad dengan mereka. Saudara kita sedang berjihad di sana. Diwakilkan bahwa 5.000 yang syahid dari Hamas.
tersisa 45 minggu lagi berbuka. Mereka menunggu kehadiran Indonesia berjihad bersama mereka untuk pertarungan babak final antara hak dan batil. Pastikan ketika Allah menggelar Marhabatul Kubra, Indonesia berada di garda terdepan pembebasan bumi para nabi dan rasul Palestina. Takbir! Kemudian kami mohon kepada Ayah Anda Bapak Kiai Haji betul kalau jadi dibawa sama saya bagaimana untuk kita dikasih keberkahan kita dengan kajian ini mari kita bersama sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا لله حمدا يعطي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم عليك اسكروا بالعلماء والصلاة المسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا اللهم اعكس قلوب العلماء والصلاة المسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين المظلومين في غزة فلسطين اللهم حرر بلاد فلسطين اللهم عيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اشدد وعدك اللهم اشدد عقابك اللهم اشدد عذابك على اليهود الغاصبين السحيين وحزبهم الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين ويحاربون ديننا ويحاربون دين المسلمين اللهم شتت شملهم وقرب جمعهم واجعلنا في نحورهم اللهم بارك لأهل هذا المسجد اللهم بارك لهذا المعهد قلب دار الشفاء معهد دار الشفاء يا رب في هذه القرية قرية الثمانية اللهم بارك عليهم وبارك على أموالهم وبارك على أسرتهم واستر رزقهم يا رب اللهم اقهم فرصة زيارة المسجد الأقصى قريبا من هذا اليوم يصلون فيها مع المسلمين في العالمين في قبلة الأولى قبلة الأنبياء والمرسلين اللهم اشفعنا بشفاعتك يا أرحم الراحمين شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khusus untuk Pak Kiai, saya doakan semoga Pak Kiai sehat selalu, Pak keberkahan Pak Kiai, sepanjang hayat dimudahkan selalu bersama Pak Kiai. Pada para sakit dan semua dikuatkan dari istiqomah Allah. Saat Firdaus diberikan kekuatan untuk memimpin ini menjadi lebih baik Allah. Dan kami
positif serta mendoakan mereka. Allahumma wa'inzukum ya tudabat-tudabat bihada ma'adar syifat min hamadatul syaitan. Allahumma fa'kih tudabat-tudabat bihada ma'adar syifat. Allahumma fa'kihu fiddin wa'hidu ta'amiran عالمين في دين الله عالمين في شريعة الله حافظين لكتابك القرآن 30 أجز كاملا. اللهم بارك أشدهم وارزقهم وارزق والدهم برهم وجعلهم من المجاهدين والمجاهدين الذين يفتحون كسر الفتوحات الإسلامية قتل فلسطين وإعادة الأسرى إلى رحاب المسلمين. اللهم بلغهم منازل الشهداء شهيدا وشهيدا في الجنة وشهيدا في غزة حتى يرجعك معا بأسرة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, cerdaskan para putra bisa-bisa diwakili mahadara syifa ya Allah. Fahamkan mereka dalam urusan agamamu, cerdaskan mereka dalam urusan syariatmu ya Allah. Kuatkan mereka dalam menghafal dan menjadikan hamil dan Al-Quran 37 sepanjang hidup mereka. Izinkan mereka hidup sampai dewasa ya Allah. Berkahi kedua orang tua mereka dengan soleh dan solehannya mereka ya Allah. Jadikan para santri-santri wakil keluar dari Darus Syafaat, Darus Syifa ini ya Allah. Mujahid-mujahidah yang akan ikut membebaskan bumi-bumi Islam, terutama membebaskan Palestina dan kembalinya Tuhanku Al-Aqsa kepada kemampuan kami umat Islam. Ya Allah, sampaikanlah mereka dan kami pada derajat mati syahid di jalan ya Allah. Atau kami menyaksikan kemenangan Islam betapapun berdarah-darah ya Allah. Dan sampaikanlah bagaimana kami bisa memberikan syafaat, terutama mereka memberikan syafaat dengan hafalan Quran mereka, dengan kesolehan mereka dan dengan jihad mereka pada orang tua mereka sehingga mereka masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Firdaus. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz maju dengan dragonnya. Semoga kita bisa berjaya Ustaz untuk belajar ke Palestina insyaAllah. Saya tidak ada sampai terima kasih Ustaz Muslim, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz bisa berjuang juga. Nanti kita kembali ke Mesir Ustaz. Sedang dipotong di Mesir sebagai Presiden Muslim Utara di sana Ustaz. Tapi yang kedua Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Bapak apabila ada keberkahan. Saudara Bapak Ibu dan keluarga beserta Yayasan Laskar Berbagi